Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Zina merupakan perbuatan yang diharamkan Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Isra, ayat 32, Allah Ta'ala bahkan melarang mendekati zina, lantaran merupakan perbuatan keji. Namun meski begitu, masih banyak pemuda yang masih melakukan hal yang keji ini. Meski tahu bahwa dosa yang akan ditanggung sangat besar, namun mereka kalah dengan hawa nafsu lantaran kenyamanan sesaat. Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi ke belakangnya. Dalam hal ini, terdapat kisah seorang pemuda yang meminta izin berzina kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tersebut dikisahkan Abu Umamah radhiyallahu anhu. Seperti apa kisahnya? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Abu Umamah mengisahkan, di waktu Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabatnya, ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Kata pemuda tersebut dengan berani dan tak tahu malu. Seakan pertanyaan itu hal yang biasa. Rasulullah nampak menanggapi hal tersebut dengan biasa. Meski tahu hal itu adalah perbuatan yang sangat keji, beliau tahu cara menghadapi anak muda yang darahnya masih membara. Perkataan pemuda itu membuat semua sahabat yang ada di sekitarnya menoleh padanya, bahkan menghardiknya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pemuda itu mendekat kepadanya. Rasulullah nampak memperlakukan pemuda itu dengan lembut untuk meyakinkan hati sang pemuda itu. Lalu pemuda itu mendekat ke samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia duduk di samping beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, "Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa ibumu?" Tanya Rasulullah pada pemuda tersebut. "Sungguh demi Allah, saya tidak menyukainya," kata sang pemuda dengan tegas. "Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa ibu-ibu mereka," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memberi perumpamaan kepada ibu pemuda itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menanyakan hal serupa kepada pemuda tersebut, namun dengan pertanyaan yang lain. "Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa anak gadismu?" Tanya beliau Rasulullah. "Tidak, sungguh demi Allah," jawab sang pemuda dengan tegas. "Demikian pula orang lain tidak suka bila itu menimpa anak gadis mereka," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas kembali bertanya, "Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudarimu?" Lagi-lagi, sang pemuda dengan tegas mengatakan tidak menginginkannya, sembari bersumpah dengan jawaban yang sama. "Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari mereka," jawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya kepada pemuda itu, "Apakah engkau suka bila perbuatan zina menimpa saudari ibumu?" Sang pemuda kembali menjawab dengan jawaban yang sama, bersumpah dengan nama Allah tidak menginginkannya. "Demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa saudari mereka," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan meletakkan tangannya di dada pemuda itu. "Allahumma gfir zanbahu, wa tohir kolbahu, wa hasin farjahu." Artinya, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan lindungilah kemaluannya." Zina merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan pelaku zina harus dihukum di waktu itu juga, dalam artian ketika dia berada di dunia. Sedangkan hukuman bagi pezina termaktub dalam hadis riwayat Muslim, yakni dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Huzu ani, kot
wa nafiyu sanatin, wastaibu bistaibi, jaldu miatin warrojmu. Artinya, ambillah dariku, ambillah dariku. Allah telah menjadikan bagi mereka jalan keluar. Apabila berzina, jejaka dengan gadis, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Apabila berzina, 2 orang yang sudah menikah, dicambuk 100 kali dan dirojam. Itulah hukuman bagi pezina berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis lain, yakni hadis riwayat Muslim, juga disampaikan hal serupa, yakni pelaku zina dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dari hadits itu Nabi Muhammad memerintahkan agar menghukum pelaku zina dengan 2 kategori. Yang pertama, jika pelaku zina sama-sama lajang belum menikah atau tidak mempunyai pasangan, maka hukuman bagi mereka dicambuk 100 kali dan diasingkan. Sedangkan pelaku zina yang sama-sama memiliki pasangan, maka hukumannya lebih berat, yakni dicambuk dan dirojam, karena mereka sudah mempunyai hal yang halal namun masih melakukan yang haram. Namun sayang, hukuman ini tak terjadi di negeri ini, sehingga zina marak terjadi, tidak bisa memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan. Jika melihat hukuman yang Rasulullah tetapkan, sungguh sangat berat hukuman bagi pelaku zina, terlebih bagi mereka yang tak ada niatan untuk bertaubat, bahkan masih melakukannya lagi, yang seakan hal itu sudah menjadi hal yang wajar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga kita dan keluarga kita dijauhi perbuatan yang tercela ini. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan segala aktivitasnya, dan jangan lupa sholat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.